Shalom jemaat Tuhan, sungguh bersukacita dapat menyapa Anda semua di ibadah online minggu ini. Meskipun secara online, tetapi kami percaya ketika ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan, maka tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kuasanya dan mujizatnya juga akan terjadi di dalam setiap hidup kita hari ini. Dan saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalam Connect Group secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu tergabung di dalamnya, Anda dapat menghubungi nomor handphone yang tertera di layar Anda. Persembahan merupakan bagian dalam ibadah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, Anda dapat mentransfer melalui nomor rekening maupun scan barcode yang tertera di layar handphone Anda. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe GMS Jatim Bali Nusa untuk mendapatkan update seluruh informasi tentang gereja kita. Dan sebelum kita mengikuti ibadah hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Hari ini ya Tuhan, biar Tuhan yang penuhkan setiap kami. Tuhan puaskan setiap kami ya Tuhan. Puaskan jiwa dan roh kami. Karena kami percaya kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Hari ini kami rindu beribadah meskipun secara online, tetapi kuasa-Mu dan mujizat-Mu kami percaya itu nyata di dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh antusias untuk ibadah online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Come on, sing with me. Terasa sepi di hati, bagai kabut di langit yang biru. Yang ku perlukan seorang sahabat, mengisi hampa dalam jiwaku. Terasa dingin di hati, ku bertanya kemanakah kasih yang ku perlukan, cinta sejati yang menerbitkan pelangi di hati. Ku dengar welcome home bersorak batinku, sekarang ku tahu ku berharga. Engkau besertaku memanggil namaku.
putih langit yang biru, yang ku perlukan seorang sahabat mengisi hampa dalam jiwaku. Terasa dingin di hati, ku bertanya kemanakah kasih yang ku perlukan, cinta sejati yang menerbitkan pelangi di hati. Ku dengar welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga, engkau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Bisa sambil tepuk tangan katakan, ku dengar welcome bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga, engkau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Sekali lagi katakan, ku dengar welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga, engkau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Bersamamu Yesus sahabatku. Wow, wow. Bersamamu Yesus sahabatku. Wow, aku bebas dalammu. Come on, sing with me. Wow, jiwa ragaku kan menari bagimu. Wow, aku bebas dalammu. Wow, jiwa ragaku kan menari bagimu. Katakan sirnalah, sirnalah segala kegelapan. Kaulah kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatmu. Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu, pisahkanku dari dunia ini. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup, hidupku di tanganmu. Wow, aku bebas dalammu. Wow, jiwa ragaku kan menari bagimu. Jiwa ragaku kan menari bagimu. Mari sama-sama katakan, belenggu, belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu, pisahkanku dari dunia ini. Kaulah Alfa, kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup, hidupku di tanganmu. Wow, aku bebas
Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Thank you, Lord. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Sing, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, through the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, how we love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Sekali lagi katakan, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, how we love you, Lord. Jesus, I love you. Though the seas
Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, how we love you, Lord. Oh, how we love you, Lord. We're thankful for your love, Jesus. Hallelujah, Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Mari naikkan pujian kita kepadanya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu yang tak pernah habis Tuhan, yang tak pernah usai. Katakan Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. How we thankful, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, Lord. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur buat segenap kemurahan-Mu. Oh, thank you Jesus. Ini ucapan syukur kami, ini pujian penyembahan kami. Haleluya Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari naikkan ucapan syukur kita. Katakan, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kau selalu baru, baru
sepanjang hidupku. Mari cuma angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan naikkan Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. katakan besar setiamu. Besar setiamu, Katakan besar setiamu. besar setiamu, Katakan besar setiamu. besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, sungguh Engkau baik Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh kasih-Mu melimpah atas setiap kami ini Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu Tuhan. Jesus. Haleluya, haleluya. Thank you. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh hati kami dipenuhi dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Allah yang hidup. Karena kami boleh merasakan kasih-Mu. Itu bukan karena kuat kami, tapi itu semua karena Engkau yang baik. Engkau sendiri yang menerangi kami dengan kasih-Mu. Sehingga ketika firman-Mu diberitakan, hidup kami diubahkan Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih buat hari ini, hari yang telah Kau jadikan. Terima kasih kalau kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Itu karena Engkau yang baik. Thank you Jesus. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Roh Kudus, Engkau yang menolong kami. Sehingga apa yang ditabur itu boleh berbuah lebat atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Kami siap Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan berbicara tentang satu tema, yaitu generosity, yaitu kemurahan. Ya, kita buka dulu di dalam kitab Matius pasal ke-5 ayat yang ke-7. Ya, saya ulang lagi, Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat Anda semua. Dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Ya, Tuhan suka dengan orang yang murah hatinya. Kalau Anda lihat kata kemurahan itu ada di dalam buah-buah roh. Ya, artinya itu penting bagi setiap orang percaya. Katakan amin. Ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya dikatakan begini. Berbahagialah orang yang mengasihi orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Saya mau tanya kepada Anda semua, siapa yang mau dikasihi Allah? Oh, saya mau.
Tapi sebelum kita dikasih Allah, kita percaya sebelum kita melakukan apapun Allah sudah mengasihi kita. Tapi kalau Anda mau mengalami sesuatu yang lebih dari itu, belajarlah melakukan apa yang diperintahkan. Karena apa yang diperintahkan itulah yang akan membuat sebuah perjanjian itu dinyatakan. Ya, saya selalu katakan Alkitab kita berisi kitab perjanjian. Artinya ada orang yang memberikan perintah dan ketika perintah itu dilakukan, orang yang lain yang melakukan, maka terjadilah sebuah perjanjian. Dan ujungnya adalah berkat dari kesepakatan itu, itulah yang terjadi di dalam kehidupan baik Allah yang memberikan maupun manusia yang menerimanya. Dan ini menarik sekali saudara, karena kata kemurahan bukan sekedar pemberian. Kalau Anda berpikir bahwa kemurahan itu selalu bicara tentang pemberian, memang pemberian. Tapi orang kalau bicara tentang kemurahan menurut level biasa-biasa, orang bisa memberi karena mungkin dia sudah menerima pemberian, dia bisa memberi. Ya, atau orang memberi sesuatu karena dia kepingin mendapat sesuatu, itu kemurahan level biasa. Tapi kemurahan di sini yang Allah beritakan kepada kita semua, ini levelnya lebih tinggi lagi. Dan kita akan pelajari, ada 3 hal yang akan kita pelajari tentang kemurahan ini, tentang generosity ini. Apa yang kita akan pelajari? Yang pertama, perhatikan, kemurahan akan terjadi kalau kita sendiri sudah mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Ya. Saya ulangi lagi, kemurahan akan terjadi kalau kita sendiri sudah mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Buka bersama dengan saya Lukas pasal 6 ayat 36. Lukas pasal 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kemurahan seperti apa yang Allah mau untuk kita berikan? Apakah kita cuma sekedar murah hati karena kita cuma ingin memberi? Ya, orang tidak akan bisa memberi yang terbaik kalau dirinya sendiri nggak penuh dulu di dalam kehidupannya. Ya, coba dilihat apa yang dimaksud murah hati di sini. Ayat 35 Lukas pasal 6. Tetapi kamu, perhatikan kata-kata ini, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Perhatikan, tetapi kamu dikatakan kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Kita bisa mengampuni saja, kalau orang menyakiti kita dan kita bisa mengampuni saja, mungkin itu sebuah perjuangan juga. Gak mudah untuk orang bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang mungkin melakukan kejahatan kepadanya. Ya. Tapi Allah bukan cuma minta kita untuk melepaskan pengampunan, kita disuruh memberkati mereka. Makanya saya katakan kalau orang tidak penuh dengan kasih Allah, akan sulit untuk melakukan kemurahan yang seperti Yesus perintahkan buat kita semua. Ya. Kita mungkin lebih gampang untuk mengasihi orang kepada orang yang mengasihi kita, itu biasa. Semua orang bisa melakukan itu. Tapi kalau sampai ada orang yang menyakiti kita, terus kita bisa melakukan kemurahan bagi dia, itulah yang dikatakan kemurahan. Kalau kita bisa menabur kebaikan bagi dia, itulah yang dikatakan kemurahan. Dan pastinya hati kita harus penuh dulu. Kita harus dipenuhi oleh kasih Tuhan dulu, saudara. Katakan amin. Kalau kita miskin kasih, kita tidak mungkin bisa jadi berkat bagi nama Tuhan. Ya. Ingat, apa yang kita kerjakan itu bukan karena apa yang kita mau dapatkan. Tapi apa yang kita kerjakan itu keluar dari hati yang percaya kepada Allah. Keluar dari hati yang kaya, karena Allah sudah mati bagiku. Dan itu cukup bagiku. Tidak perlu terima kasih yang lain, karena kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Cukup Allah mengasihiku, cukup Allah memanggil hidupku. Saya ingat sebuah lagu lama sekali, ya lagunya dikatakan gini, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Dikatakan, Bapa ajarku mengerti
sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kalau kita tahu lagu ini, mungkin kita sering dengar lagu ini. Tapi kalau kita lihat kisah dari lagu ini, kisah ini dibuat karena ada sebuah kisah, dikatakan ada orang yang dia kena pelecehan bertahun-tahun lamanya, sampai membuat anak itu depresi. Sampai suatu kali anak ini dilayani oleh seseorang. Terus dia dikatakan tentang Yesus mengasihimu. Dan pada intinya adalah anak ini akhirnya dia bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti dia bertahun-tahun. Dan akhirnya anak itu disembuhkan, dipulihkan. Lihat, orang tidak akan bisa memberikan yang terbaik kalau dirinya sendiri tidak pernah merasa menerima yang terbaik. Ini penting bagi kita, saudara. Kita harus penuh dengan kasih Tuhan. Jadi orang Kristen jangan cuma Kristen yang beragama saja. Jadi orang Kristen harus mengalami Tuhan setiap hari, setiap waktu bersama Tuhan. Kita harus cukup kasih di dalam Tuhan. Sehingga karena Tuhan tidak menjanjikan ketika kita hidup di dalam dunia ini, terus hidup kita jadi mulus aja. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup kita, kalau kita ikut Tuhan, terus kita hidupnya nggak akan terjadi masalah. Bisa jadi, kita mungkin diizinkan proses terjadi di hidup kita. Kalau orang penuh dengan kasih, tidak ada alasan untuk orang itu bisa memberikan kemurahan. Makanya ini luar biasa sekali. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Lihat, Bapak itu murah hati. Kita anaknya harusnya juga demikian. Bapak tidak pernah membanding-bandingkan seseorang. Dia memberikan matahari kepada semua orang. Dia memberikan gelap juga kepada semua orang. Dia memberikan hujan juga kepada semua orang. Kenapa? Karena Bapak itu murah hati. Kasihnya itu tidak menuntut. Tapi kasihnya adalah selalu memberi. Bukan memberi karena dapat balasannya. Tapi memberi karena hatinya memang suka memberi. Hatinya memang suka memberi, saudara. Katakan amin. Ya, belajar apa lagi tentang kemurahan? Yang kedua, kemurahan bicara, saya ulang lagi. Kemurahan terjadi bukan karena kita punya banyak, tetapi sikap hati yang tidak melihat pada diri sendiri. Kemurahan terjadi bukan karena kita punya banyak, tetapi sikap hati yang tidak melihat pada diri sendiri. Kadang kalau orang berkata tentang kemurahan, orang selalu berpikir, ya kalau nanti aku punya banyak, pasti aku akan memberi. Saya juga pernah lihat orang yang kelihatannya dia punya banyak, tapi selalu kurang dan kurang. Dan kita perlu belajar dari satu kisah, Lukas pasal 4 ayat 25, saya bacakan buat Anda. Ini kata-kata Tuhan Yesus juga, dikatakan, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Ayat 26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Artinya apa ayat ini? Allah sudah memilih seorang janda, bukan di Israel, umat kepunyaannya. Tapi dia memilih janda di Sidon, jauh dari Israel. Apa yang membuat Allah memilih dia? Apa yang membuat Allah tidak melihat janda di Israel, tapi melihat janda ini? Berarti janda ini punya sesuatu yang spesial. Apa spesialnya? Masih ingat kisahnya enggak? Anda buka nanti aja di rumah, di dalam kitab Raja-Raja, nanti Anda buka aja di rumah, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17, dikisahkan bahwa Elia mendapat perintah dari Tuhan. Elia disuruh pergi ke Sarfat, kamu akan diberi makan oleh seorang janda. Kalau saya boleh katakan, bayangkan Elia mungkin secara manusia, mungkin itu janda berkelimpahan. Tapi ternyata ketika dia bertemu dengan seorang ibu, janda dengan anaknya, ya, tiba-tiba ketika pertama kali ketemu, Elia berkata begini, ibu berikan aku minum. Anda masih ingat kisah ini tadi dikatakan 3,5 tahun hujan tidak turun.
Itu artinya pasti sulit sekali mencari air. Apalagi tempat Sidon di waktu itu adalah tempat yang tandus, bahkan kering. Apalagi sudah tandus, terkenal jarang hujan. Masih ditambah dengan hujannya nggak turun dengan 3,5 tahun. Artinya semua mati, nggak ada yang bisa diusahakan. Air pun jadi langka. Saya beberapa kali ke Timur Tengah, sampai bercanda, minyak di sini memang, dan ini bukan bercanda, tapi ini memang realita. Minyak di sini Pak, teman saya yang ada di Timur Tengah, dia berkata, lebih murah daripada minuman, daripada air putih. Benar. Kenapa? Karena di sana langka sekali. Air mineral itu langka sekali. Makanya jadi mahal mungkin. Apalagi di kisah ini, wanita ini mungkin nggak banyak yang dipunya persediaan airnya. Mungkin itu the last for the last yang dia punya. Tapi ketika Elia berkata, beri aku minum. Dia nggak ngomong 2 kali. Yang dia lakukan apa? Dia langsung melangkah, mau ambil airnya, persediaan dia. Satu-satunya bahkan mungkin. Mungkin cuman ada di sebuah gelas, atau mungkin di timba, atau apapun, whatever. Pasti nggak banyak. Ya. Belum selesai dia mau ambil air, tiba-tiba Elia berkata, beri aku makan. Baru di situ dia ngomong, Tuanku, kami tidak punya apapun kecuali segenggam tepung ini. Kalau saya makan dan anak saya makan, maka kami akan mati, Tuanku, habis makan itu. Karena nggak ada lagi persediaan. Tapi apa yang dilakukan Elia? Demikian bunyi firman Tuhan. Tepung yang ada di dalam tempatmu tidak akan habis. Hanya buatlah terlebih dulu sebundar untuk, kalau Anda sudah buat roti itu, berikan aku dulu. Karena Elia mendapat perintah, Elia bukan hamba Tuhan yang tidak peka. Elia bukan hamba Tuhan yang gampang menerima sesuatu. Karena dia mendapat perintah Tuhan. Karena di waktu itu bukan cuma Allah memberi makan pada Elia, tapi Allah memberi makan kepada janda ini. Kenapa Allah tertarik dengan janda ini? Karena janda ini, kalau Anda lihat, janda ini murah hati, saudara. Dia memberi bukan dari kelimpahannya. Kalau orang memberi dari kelimpahan gampang. Tapi dia memberi dari kekurangannya bahkan. Bahkan the last for the last. Orang yang dia sudah punya satu-satunya. Ada tafsiran mengatakan habis janda itu makan, dia akan cari tempat teduh, dia akan diam di situ menunggu kematian tiba. Karena nggak ada lagi yang bisa membuat dia bisa dikenyangkan dengan anaknya. Tapi ketika Elia berkata itu, lihat janda itu apa? Dia nggak mikir 2 kali, dia buat sepotong roti. Dan Elia diberi makan terlebih dulu. Wow. Yesus bahkan mention ayat ini. Dia adalah Tuhan. Ini luar biasa sekali. Di masa-masa seperti hari ini, lihat Alkitab berkata apa di Perjanjian Baru? Di masa akhir zaman, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Di masa-masa pandemi seperti ini, kadang kita sudah lupa dengan berinteraksi dengan orang lain. Kadang kita tidak pernah memikirkan orang lain, kita sedang memikirkan diri sendiri. Tapi dengar kata-kata saya, kalau Anda mau mengalami kemurahan yang dari Tuhan, jadilah murah hati juga di dalam kehidupan Anda, siapapun Anda. Murah hati itu bukan karena banyaknya isi di dompet kita, tapi murah hati bicara sikap hati, saudara. Masih ingat kisah di mana Yesus ketika suatu kali di dalam bait Allah, tiba-tiba dia melihat seorang yang memberikan persembahan, seorang janda dikatakan. Dia memberikan 2 peser duitnya, dipersembahkan. Hari itu banyak orang memberi di dalam cerita itu. Bahkan ada orang yang memberikan dengan nominal yang besar sekali di situ. Tapi Yesus tidak tertarik dengan orang yang memberikan nominal yang besar. Yesus tertarik kepada janda yang memberikan itu. Dan dia panggil murid-muridnya, dia bilang, lihat, hari ini ada orang yang memberi paling banyak di antara semuanya. Padahal kalau secara nominal sedikit sekali, gak ada artinya. Tapi kenapa Yesus berkata itu orang memberikan yang terbaik, yang paling banyak. Kenapa? Karena dia memberikan semuanya yang dia punya kepada Tuhan. Wow. Padahal dia nggak tahu besok makan apa, saudara. Jangan suka komentar. Kadang-kadang ada orang yang bahkan dia nggak suka memberi pun dia suka komentar, ngomong ini dan ngomong itu. Memberi itu bukan bicara tentang kita untuk dilihat orang. Tapi lebih dari itu, bicara kemurahan, memberinya itu bukan lagi level untuk dilihat orang, untuk dipuji orang. Tapi memberinya itu untuk dilihat oleh Tuhan. Itu janda luar biasa menurut saya. Dia memberikan semuanya. Wow. Itulah kemurahan. Kemurahan
bukan berbicara tentang berapa banyak yang kita punya. Tapi sikap hati yang tidak melihat diri sendiri. Tapi belajar melihat Allah, melihat sesama saudara. Katakan amin. Anak Tuhan harus bisa melakukan kemurahan, termasuk yang berkhotbah juga. Kita sama-sama belajar, katakan amin. Kita harus jadi orang yang murah hati saudara. Amin saudara. Yang ketiga, apa itu kemurahan yang ketiga? Yang ketiga, kemurahan tidak bisa dilihat dari usia seseorang. Siapa bilang kalau usia orang tambah tua, tambah suka memberi? Nggak bisa, ya. Nggak bisa dijadikan patokan. Kadang ada orang yang tambah tua mungkin bisa jadi tambah karena sumber daya semakin sedikit. Dia harus lebih berhemat. Ya. Kemurahan itu nggak bisa dilihat dari usia seseorang. Kenapa saya katakan ini? Coba kita lihat sebuah kisah yang sering kali kita baca. Yohanes 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Yohanes 6 ayat 5 sampai ayat ke-10. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Lihat, selalu inisiatif untuk memberi makan. Itu kalau Anda lihat di dalam kitab Injil ini, selalu Yesus yang punya inisiatif. Selalu yang punya dorongan pertama-tama itu Yesus. Di mana yang lain? Ya. Karena tidak banyak orang bisa melihat orang lain. Tuhan kita tuh melihat kita loh. Melihat kehidupan kita. Makanya saya bersyukur punya Allah seperti Allah kita ini. Luar biasa sekali. Dia yang selalu punya belas kasihan kepada orang-orang. Dan dia katakan, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Saudara perhatikan kata-kata ini, di sini ada seorang anak yang memberikan makanannya. Saya percaya, kenapa anak ini sampai menyerahkan roti itu? Mungkin, tebakan saya, murid-murid mungkin ketika dengar Yesus peduli untuk memberi makan, dia mulai tanya, murid-muridnya mulai kasih altar call mungkin di waktu itu. Tanya, siapa yang bawa makanan? Siapa yang punya persediaan? Ayo, kita kumpulkan sama-sama. Dan saya percaya, pasti ada tantangan itu. Kenapa saya percaya? Karena anak itu nggak mungkin tiba-tiba dia memberikan makanan begitu saja. Pasti ada permintaan, maka anak itu menyerahkan. Pertanyaan saya, di manakah yang lain? Bukankah Alkitab mengatakan ada 5.000 laki-laki ada di sana? Kalau laki-laki, pasti ada wanitanya juga. Wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Ya. Anda bayangkan 5.000 laki-laki, pasti juga ada ribuan wanita di situ. Dan kalau Anda pernah kenal seorang wanita, apalagi ibu-ibu, ya, pergi sebuah tempat agak jauh, biasa senang kalau saya pergi, terus ada ibu-ibu ikut gitu ya, itu pasti nggak akan kekurangan. Kenapa? Ibu-ibu selalu membawa bekal. Bisa tangkap ini nggak? Siapa yang punya mama seperti itu? Pasti mama saya kalau pergi sama mama saya, banyak makanan. Pertanyaan saya begini, di manakah yang lain? Nggak mungkin ibu-ibu itu nggak bawa makanan, nggak mungkin saudara, nggak mungkin. Tapi di mana yang lain? Mereka mungkin bawa makanan, saya yakin mereka bawa makanan. Tapi mereka nggak kepikiran tentang orang lain. Mereka cuma mikirkan dirinya sendiri dengan keluarganya. Tapi ini anak luar biasa, masih kecil. Padahal saya pikir-pikir ya, saya punya anak 3. Anak saya pernah usia kecil. Yang namanya anak-anak itu ya. Kalau dia punya sesuatu, apalagi dia suka gitu ya. Anak-anak itu punya, anak saya 3. 3-tiganya punya selera makan beda-beda. Saya kenali setiap anak saya satu-satu. Dan kalau mereka request makanan, apalagi kalau itu dia suka, biasanya kalau kita ini kan papanya, mamanya, orang yang dicintai mereka.
Kalau kita minta sedikit gitu ya, nggak boleh. Itu anak kecil biasanya begitu. Nggak boleh dibawa, disimpan. Ya, dulu saya ingat anak saya suka es krim gitu ya. Aduh, ya sampai sekarang juga masih suka es krim. Kalau saya minta, boleh enggak papa minta sedikit aja. Nggak boleh. Itu dijilat sampai bahasa aslinya sampai buelek gitu ya. Bahasa Surabaya sampai jelek. Begitu sudah meleleh semuanya, papa mau. Itu anak. Tapi ini anak beda banget saudara. Makanya saya katakan kemurahan gak bisa dilihat dari usia seseorang. Bahkan orang yang rohani, murid, level murid bahkan. Yang punya 200 dinar. Yang seharusnya punya lebih banyak. Karena tadi kan Anda lihat, Yesus mencobai mereka. Dia seolah-olah bahasa lebih gampangnya, Yesus coba tes murid-muridnya. Apakah mereka lolos dari tes ujian ini? Tapi murid-murid pun gagal. Makanya kemurahan itu juga gak bisa bilang tentang, oh saya sudah Kristen. Belum tentu juga kita punya kemurahan. Level kehidupan seseorang tidak menentukan. Karena kemurahan itu biar tenang hati. Yang setelah dia dipenuhkan, dia punya hati yang memberi. Bukan karena dia gak lagi fokus pada dirinya. Tapi belajar melihat Allah dan pekerjaannya. Itulah kemurahan. Anak menyerahkan 5 roti, 2 ikan. Mungkin itu mamanya sudah. Mamanya mungkin bilang gini, nak nih terima ya. Pasti ada mamanya kan, nah, mungkin itu anak ikut sendirian. Tiba-tiba menjadi anak yang terhilang gitu ya. Jalan-jalan, lihat Yesus, terus dia terhilang di situ, nggak mungkin juga. Saya yakin keluarganya ada itu anak. Dan itu mamanya sudah bilang, nak jangan rame-rame ya. Ini buat kamu, 5 roti, 2 ikan, makan cepetan. Nanti daripada dimakan orang lain. Tapi itu anak. Serahkan kepada Tuhan melalui Andreas. Uncle, om, ini om, saya punya ini. Bukan karena dia gak suka. Tapi ini anak murah hati saudara. Wow. Kekristenan kita harus belajar dari seorang anak ini saudara. Yang gak disebut namanya. Jangan sampai kita bertahun-tahun mengenal Tuhan. Tapi kita gak pernah punya kemurahan hati di dalam hidup kita. Orang yang murah hati itu dicintai Tuhan, saudara. Orang yang murah hati itu selalu Tuhan tertarik untuk melihat orang itu. Karena ini orang berbeda, itu menggerakkan hati. Anda tahu Tuhan itu selalu penuh dengan belas kasihan. Kalau ada orang yang mengaku anaknya Tuhan dan dia melakukan belas kasihan juga, hati Tuhan juga tergetar di sana. Karena ini dia akan berkata, ini anakku, ini anak luar biasa. Pertanyaan saya simpel. Kalau kita melakukan kemurahan, apa yang bisa kita dapatkan? Sekalipun kita mungkin gak perlu minta apapun. Karena kita cuma ingin dilihat Tuhan. Tapi orang yang melakukan kemurahan, yang pertama perhatikan, kita akan hidup lebih bahagia. Kenapa? Karena bahagia kita bukan tergantung dari apa yang kita dapatkan. Tapi apa yang kita berikan. Jadi kita gak diatur oleh dari luar. Kita diatur dari dalam. Tinggal mindset hati kita yang diatur. Bapa mengasihi aku, kasih-Nya melimpah di hidupku. Siapa aku sehingga aku beroleh keselamatan? Dari kasih yang penuh di hidup kita. Maka itu keluar, kita berikan. Pernah enggak Anda tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk menolong seseorang, melakukan mungkin hal yang sederhana. Tiba-tiba habis memberi kepada orang itu. Hati kita bisa kayak wow, kayak senang banget. Happy banget. Itulah kemurahan saudara. Kita akan mengalami sukacita yang tidak pernah seperti sukacita di dunia. Karena kita tahu, saya percaya itu sukacita itu bukan terjadi dari sekedar dari hati. Tapi ada sukacita yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Katakan amin. Ya. Belajarlah untuk murah hati. Karena kebahagiaan itu akan terjadi di hidup kita saudara. Katakan amin. Kita akan hidupnya menjadi lebih bahagia lagi. Yang kedua yang terakhir, apa yang bisa kita dapatkan ketika kita murah hati? Yang kedua, saya katakan bahwa kita akan mengalami kemurahan. Ingat ayat yang kita baca pertama kali, berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab ia akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati beroleh juga kemurahan, karena Allah senang dengan orang yang murah hati. Coba lihat ayatnya.
Di dalam 1 Raja-Raja, tadi yang saya katakan ada PR, tapi kita baca aja lebih baik. Pasal 17 ayat 15 dan ayat 16. Dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ini orang murah hati, luar biasa. Ya. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Lihat, orang yang murah hatinya beroleh kemurahan. Bukan kemurahan dari manusia lagi. Allah yang memberikan kemurahan. Kenapa saya katakan Allah yang memberikan kemurahan? Dari mana? Wong tahu sumber dayanya cuma segenggam tepung. Gak ada toko yang jual di waktu itu. Gak ada orang yang punya tepung yang lain. Dia cuma punya tepung, segenggam tepung, gak ada source-nya lagi, gak ada sumber daya lagi. Hanya segenggam. Kayak orang main sulapan, dimasukkan di dalam sebuah tempat, itu tepung habis diolah, gak habis. Ada lagi, diolah lagi. Gak ada lagi, diolah lagi, ada lagi. Ya, saya pernah ingat beberapa waktu ini, istri saya kepingin makan donat, akhirnya kita buat donat sendiri. Gak banyak-banyak sih, ya, bikin bayangan kita ini cukup buat kita semua. Habis bikin, bingung untuk menghabiskannya. Ternyata donat itu kan tepungnya mengembang, kita diamkan mengembang. Ya, terus apalagi bikin cuman kecil-kecil terus gitu, besar banget, banyak banget, sampai akhirnya diekspor. Kalau saya nggak salah dikasih ke siapa saya lupa. Saya bisa bayangin, itu yang saya buat kecil, tapi dapat banyak tapi ya habis. Tapi ini kayak orang main sulapan. Diolah, muncul lagi. Diolah, muncul lagi. Jangan bilang karena ada Doraemon di situ. Ada kantong ajaib yang gak pernah habis. Itu kan fiktif. Tapi ini kisah sebenarnya. Allah itu tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia. Sekali dia berfirman, maka firman-Nya jadi, saudara. Kalau Anda menaruh pengharapanmu di dalam Tuhan, dengar kata-kata saya, maka pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Kadang pertolongan Tuhan itu di luar dari nalar kita, saudara. Allah bisa menjadikan segala sesuatu ketika dia berfirman. Bagian kita cuma taat seperti wanita janda ini. Dia cuma taat, padahal dia tahu ini habis kalau dimakan sama Elia, berkurang deh makanan dia. Dia mungkin di rumah cuma lebih sedikit lagi dengan anaknya. Mungkin mamanya berkata, mama kenapa dikasih kepada uncle itu, uncle Elia. Ya, nggak tahu dia namanya, anak itu nggak tahu nama si uncle itu. Tapi kenapa dikasih uncle itu, mama? Kan belum makan. Tapi hebat itu wanita. Belajar taat sama Tuhan aja. Ini memang orang murah hati. Kasihkan terlebih dulu. Tepungnya nggak habis-habis, dapat kemurahan. Dan apalagi kemurahannya? Kalau Anda lihat kisah itu dikatakan, coba lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 21, ayat 23, itu anak janda itu meninggal, dikatakan. Dikatakan 1 Raja-Raja 17, coba saya bacakan aja buat Anda. 1 Raja-Raja 17, ayat, kita buka dulu 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-18. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Anaknya mati, saudara. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Lihat ayat 22 dikatakan apa? Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya. Sehingga ia hidup kembali. Orang yang murah hati
dia mendapat kemurahan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dengan kisah ini, saudara. Tuhan itu paling tahu ujung hidup kita itu seperti apa. Kita mungkin punya plan, kita punya planning untuk apa yang akan kita lakukan. Tapi Allah yang paling tahu jalan kita. Dan kalau Anda mau mengalami kemurahan yang dari Allah, belajarlah murah hati. Anda kerjakan itu terlebih dulu. Maka kemurahan yang dari Allah juga terjadi di hidup kita. Lihat, gak cuma makanannya yang diperbanyak untuk menyambung hidupnya. Anaknya yang mati pun dibangkitkan. Satu kisah lagi, Dorcas. Masih ingat Dorcas? Dorcas adalah seorang wanita yang baik hati, dikenal suka bersedekah. Suatu hari dia meninggal. Petrus ada di situ, di dekat tempatnya Dorcas. Murid-murid datang kepada Petrus dan berkata, tolonglah bangkitkan Dorcas. Karena Dorcas itu orangnya baik hati. Dia suka menolong kami, memberikan pakaian kepada kami. Ya, akhirnya Petrus datang ke situ dan mendoakan Dorcas. Dan Dorcas dibangkitkan dari kematian. Siapa yang bisa membuat orang mati bangkit? Kalau bukan Allah sendiri, saudara. Lihat, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Allah akan mengasihani mereka juga. Perhatikan kata-kata ini kata-kata terakhir saya. Orang yang murah hati adalah orang yang mempercayakan kehidupannya di dalam Tuhan. Orang murah hati itu bukan karena dianya, tapi karena dia percaya kepada Allahnya. Engkaulah sumber dari segala sesuatu. Engkaulah yang punya semuanya. Bagianku menjadi alat kasih-Mu. Jadilah murah hati seperti Bapamu murah hati, saudara. Mari persiapkan hati kita, kita berdoa. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Biar hari ini kami gak cuma belajar akan firman-Mu, tapi biarlah firman-Mu boleh menemplak setiap hati kami. Karena kami tahu kemurahan adalah panggilan kami sebagai orang percaya. Itu adalah buah-buah roh. Harus dihasilkan dari hidup kami. Kami tidak mau dikenal sebagai orang yang Kristen sekedar bergereja saja. Kami tidak mau jadi orang Kristen yang sekedar beragama saja. Tapi kami mau jadi orang Kristen yang hidup seperti yang Engkau mau. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biar Roh Kudus sendiri yang menerangi hati kami. Thank you Jesus. Betapa aku mencintai, Yes Lord. segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini. Ada Engkau Tuhan. Selalu menyertai. Yes. Ada Engkau Tuhan. Betapa aku menyadari Yes Lord. di dalam hidupku ini Kau selalu memberi kami Tuhan. Kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Mari semua angkat tanganmu. Bapa sentuh kami.
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ajar kami seperti kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kibarara bayara bayara lama sini rama rama. Kibarara ubahkan kami, Tuhan, turut yang Kau mau. Seperti kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, Jesus Lord. Haleluya. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Thank you Lord Jesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir
Tuhan lihat hati kami. Apakah kami Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Ataukah kami Kristen yang sekedar pengetahuan? Hari ini jamah hati kami Tuhan. Sentuh hati kami. Bukankah kasih itu adalah Engkau sendiri? Bukankah kemurahan itu adalah hati Tuhan? Kalau kami anak-anak-Mu, ini waktunya kami berubah. Ini waktunya kami keluar dari zona nyaman kami. Ini waktunya kami tidak menjadi pribadi yang egois. Ketika kami menjadi pribadi yang mulai melihat keluar, melihat Allah dan pekerjaannya. Ajar kami Tuhan. Kami ingin mengalami kebahagiaan yang daripada-Mu. Kami ingin mengalami kebahagiaan yang bukan dari dunia, tapi yang dari Engkau Tuhan. Yaitu waktu kami murah hati, Allah yang akan memberikan kemurahan bagi kami. Ada bahagia yang dari Allah yang Dia berikan. Karena kebahagiaan kami bukan karena apa yang kami dapat, tapi apa yang kami beri. Itulah kebahagiaan. Ini waktunya anak-anak-Mu keluar dari zona nyaman. Ini waktunya anak-anak-Mu mulai ambil bagian untuk tidak hidup bagi diri sendiri, tapi hidup bagi Allah dan pekerjaannya. Mari angkat tanganmu sekali lagi, katakan Bapa, sentuh hatiku. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Katakan Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, agar air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan Bapa, sentuh hatiku. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni. Yes, Jesus, Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bahkan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ingat bahwa kemurahan itu bukan selalu bicara tentang materi yang diberikan, tapi kemurahan itu bisa jadi memberikan pengampunan. Saya merasakan ada orang-orang yang hatinya tertawan sekian lama. Engkau menyimpan luka hati dan membuat hatimu itu keras, seolah-olah hari ini Tuhan memanggilmu. Berikan kemurahan, lepaskan pengampunan, lepaskan kasih-Mu kepada Dia, lepaskan. Saya melihat seorang wanita, Tuhan rindu untuk menyembuhkanmu, Tuhan rindu untuk melawatmu, Tuhan rindu untuk membawa hidupmu dipulihkan, mengalami yang terbaik yang dari Allah. Lepaskan pengampunan, kata Tuhan. Jangan ingat-ingat lagi, kata Tuhan. Lepaskan pengampunan, maka engkau akan sembuh. Engkau akan mengalami bahagia yang belum pernah engkau rasakan. Terima ini, damai yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kasih Tuhan memampukanmu. Kasih Tuhan memampukanmu. Dalam nama Yesus, terima. Dalam nama Yesus, terima. Dalam nama Yesus. Ada orang yang merasa kekurangan di hidupnya. Kau merasa kurang dan kurang. Tapi hari ini kau mendengar firman ini. Hatimu menjadi melimpah dengan ucapan syukur. Dan aku percaya hari ini apa yang kau punya ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Ditambah-tambahkan. Kau tidak khawatir lagi.
engkau gak takut lagi. Karena pengharapanmu bukan terletak dari apa yang kau punya. Pengharapanmu diletakkan pada Allah yang maha tinggi. Allah yang penuh kasih. Yang selalu punya belas kasihan kepada umatnya. Kepada anak-anaknya. Mari jemaat angkat tanganmu, angkat tanganmu. Oh rabasyakara labayara labayara labayara. Ibiribikana labayara lamasyakara lama. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita. Terimalah berkat kesetiaan dari Yesus Kristus namanya. Dan kau tidak sendirian. Karena ada Allah Roh Kudus yang akan menolongmu, memimpinmu, memberkatimu, membawa engkau ke level lebih tinggi lagi. Terimalah berkat, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi yang terbaik dimanapun kau ditempatkan. Terima berkat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan katakan, Amin. God bless you.